Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Nurizki Awalia dengan NIM 203220049, kelas 5B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bali Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah retorika dengan dosen pengampu Bapak Dani Hermawan MPD. Soal yang pertama, bahasa dan pembicara muncul ketika manusia mengungkapkan dan menyampaikan pikiran kepada manusia lain. Jelaskan maksud pernyataan tersebut menurut sudut pandang ilmu retorika. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama. Menurut ilmu retorika, bahasa dan pembicara adalah alat dan pelaku utama dalam proses komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pesan kepada orang lain. Bahasa adalah sarana untuk menyusun pikiran dalam bentuk kata-kata, sedangkan pembicara adalah penggerak utama yang memastikan pesan tersampaikan dengan cara yang efektif, persuasif, dan memikat. Ilmu retorika menekankan pentingnya hubungan antara pikiran, ekspresi, dan audiens, sehingga komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman dan memengaruhi. Soal yang kedua, langkah-langkah untuk menguasai ilmu retorika di antara imitation doctrina, exercitium, res verba. Jelaskan menurut pendapat Anda maksud istilah-istilah tersebut. Lalu untuk jawaban yang kedua, imitation, tatio, proses meniru atau mempelajari gaya teknik retorika dari pembicara hebat sebelumnya. Lalu doktrina, pengusahaan teori dan prinsip dasar retorika termasuk struktur pidato, teknik persuasif, dan pemahaman audiens. Lalu exercitium adalah latihan terus-menerus untuk mengasah kemampuan berbicara di depan umum. Res adalah fokus pada isi atau substansi dari pesan yang disampaikan. Pesan harus relevan, jelas, dan bernilai bagi audiens. Lalu yang terakhir, verba adalah pilihan kata dan gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Soal yang ketiga, apa yang membedakan retorika dengan keterampilan berbicara? Lalu untuk jawaban yang ketiga, keterampilan berbicara merupakan kemampuan teknis untuk berbicara secara jelas, lancar, dan terstruktur. Berfokus pada aspek teknis berbicara seperti intonasi, artikulasi, dan kepercayaan diri tanpa melibatkan elemen persuasif atau estetika. Sementara itu, retorika memiliki cakupan yang lebih luas. Retorika tidak hanya mengajarkan cara berbicara dengan baik, tetapi juga bagaimana menggunakan bahasa untuk mempengaruhi, meyakinkan, dan mencapai tujuan tertentu. Retorika melibatkan pemahaman mendalam tentang audiens, konteks, dan strategi persuasi. Soal yang keempat, kemampuan berbicara diyakini dapat meningkatkan kualitas eksistensi dan aktualisasi seseorang di tengah-tengah lingkungannya. Kemampuan orang dalam berbicara dapat menjadikan orang itu memiliki daya tarik yang mempesona luar biasa bagi orang lain, sehingga ia menjadi idola yang didambakan oleh banyak orang. Jelaskan maksud pernyataan di atas. Lalu untuk jawaban yang terakhir, kemampuan berbicara memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan ide-ide secara efektif sehingga orang lain tertarik dan memperhatikan. Kemampuan ini mencakup kecakapan dalam memilih kata, gaya penyampaian, dan empati terhadap audiens. Ketika seseorang mampu berbicara dengan percaya diri, ia tidak hanya memperkuat posisinya di tengah masyarakat, tetapi juga menciptakan daya tarik personal yang membuatnya dihormati dan dikagumi. Oleh karena itu, berbicara bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk membangun citra individu itu sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.